Halo Sobat Fisika, kali ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar bersama saya Imade Budiarto ya. Nah, materi mengenai gerak melingkar itu akan kita bagi menjadi 3 bagian ya, di mana bagian pertama itu adalah besaran-besaran gerak melingkar ya. Nah, apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar itu adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran ya. Nah, contohnya adalah sebuah benda ya yang diikat dengan tali kemudian diputar sehingga menempuh lintasan melingkar ya. Nah ini. Nah, apa saja besaran-besaran fisika yang perlu sahabat pahami ya untuk belajar tentang gerak melingkar? Itu yang pertama ada yang namanya periode dan frekuensi ya. Nah, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran ya. Jadi waktu untuk satu putaran itu disebut dengan periode. Nah, sesuai dengan definisi, periode itu dirumuskan dengan persamaan T sama dengan T kecil dibagi dengan N ya. Nah, T besar itu adalah periode, T kecil itu adalah waktu, beda ya. Nah, kemudian ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 detik ya. Banyaknya putaran per satuan waktu itu disebut dengan frekuensi, dirumuskan dengan persamaan F sama dengan N per T. F sama N per T itulah persamaan dari frekuensi ya. Ini keterangannya bahwa T besar itu adalah periode, satuannya adalah sekon atau detik. Kemudian F itu adalah frekuensi, satuannya hertz. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. N itu adalah banyaknya putaran ya. Nah, dari persamaan periode dan frekuensi terlihat ada hubungan ya, ada hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, seperti apa hubungannya? Nah, ini berikut. Jadi periode itu adalah seper F ya. Nah, periode adalah seper F atau frekuensi itulah seperti seper periode. Nah, itulah hubungan antara periode dan frekuensi ya. Oke, berikutnya ada namanya perpindahan posisi sudut ya. Jadi kalau pada gerak lurus itu ada namanya perpindahan. Kalau pada gerak melingkar itu yang berubah tuh atau berpindah itu adalah posisi sudutnya ya. Nah, dalam matematika itu posisi sudut itu kalau searah jarum jam ya, putaran searah jarum jam itu bernilai negatif. Kalau berlawanan jarum jam itu sudutnya bernilai positif ya. Nah, di fisika juga seperti itu ya. Nah, misalkan benda mula-mula ada di posisi A ya. Nah, di mana posisi sudutnya terhadap sumbu X positif itu adalah theta 0. Nah, kemudian benda itu bergerak menuju posisi B. Nah, perhatikan sudut antara sumbu X dengan jari-jari itu bertambah besar ya. Sehingga ketika ada di B itu sudutnya adalah theta T. Nah, dalam hal ini benda itu mengalami perubahan posisi sudut sebesar delta theta. Nah, ini delta theta. Ya, dari A ke B benda menempuh sudut sebesar delta theta. Nah, dari gambar delta theta itu adalah theta T kurang dengan theta 0 ya. Nah, theta 0 itu adalah posisi sudut awal, dalam ini maksudnya adalah radian. Kemudian ada theta T ya, itulah posisi sudut akhir, satuan juga radian. Delta theta adalah perubahan posisi sudut atau perpindahan posisi sudut ya. Nah, itu. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa satu putaran itu adalah 360 derajat ya. Satu putaran itu juga sama dengan 2 pi rad ya. Jadi kalau satuan sudut itu adalah radian, bisa juga derajat. Bahwa satu putaran adalah 360 derajat atau kalau dalam radian dia adalah 2 pi ya. 2 pi. Nah, sehingga ada hubungan antara derajat dengan radian yaitu
2pi itulah 360 derajat ya. Nah, atau 180 derajat itulah pi rad ya. Nah, itu silahkan ini dihafal ya sahabat ya, karena ya akan digunakan dalam menyelesaikan soal-soal ya. Nah, itu tentang hubungan radian dan derajat. Oke, berikutnya ada namanya kecepatan ya. Kalau gerak itu ada 3 hal, posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi yang berikutnya adalah tentang kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu sering juga disebut dengan frekuensi sudut ya. Jadi beda dengan frekuensi saja ya. Kalau ada frekuensi, ada kata sudutnya, berarti yang dimaksud adalah kecepatan sudut. Atau juga sering disampaikan dalam frekuensi anguler atau kecepatan anguler, sama saja ya. Nah, kecepatan itu adalah perubahan posisi per satuan waktu ya. Dalam hal ini adalah perubahan posisi sudut. Delta theta per delta t ya. Delta theta per delta t. Omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya adalah rad per sekon. Jadi ini dibaca omega ya, bukan W. Omega. Nah, simbol dari kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Nah, kalau benda menempuh satu putaran ya, sehingga delta tetanya adalah 2pi. Nah, kalau benda berputar satu putaran, maka delta tetanya adalah 2pi, karena satu putaran itu adalah 2pi. Nah, terus waktu untuk menempuh satu putaran, tadi sudah kita belajar tentang periode, itu tidak adalah periode ya. Nah, sehingga omega dapat dirumuskan dengan persamaan lain, yaitu 2pi per t. Nah, jadi 2pi per t ini persamaannya. Nah, karena per t itu adalah frekuensi, maka bisa juga dituliskan omega sama dengan 2pf ya. Nah, jadi ini hubungan omega dengan frekuensi atau omega dengan periode. Nah, ini juga sering digunakan dalam menyelesaikan atau menjawab soal-soal ya. Hubungan omega dengan frekuensi ya. Silahkan dihafal, ini rumusnya. Nah, kemudian omega di samping dalam satuan rad per sekon, dalam soal kadang-kadang dinyatakan dalam satuan RPM. Nah, RPM itu kepanjangannya adalah rotation per menit ya. Nah, kalau diubah menjadi rad per sekon, gampang ya. Rotation itu satu putaran, yaitu 2pi rad. Per itu bagi, menit itu adalah 60 detik. Nah, sehingga 1 RPM itu adalah 2pi per 60 rad per sekon ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya ya, setelah kecepatan ada namanya percepatan sudut ya, percepatan sudut. Nah, semisal awalnya benda bergerak dengan kecepatan sudut omega 0. Nah, setelah menempuh sudut tertentu, ternyata kecepatan sudutnya bertambah menjadi omega t. Nah, hal ini dibilang bahwa benda mengalami percepatan sudut. Nah, percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut per satuan waktu, atau omega t dikurangi dengan omega 0 per delta t ya. Omega 0 itu adalah kecepatan sudut awal, omega t itu adalah kecepatan sudut akhir, delta t selang waktu, satuannya sekon. Kemudian ini alfa ya. Nah, alfa pada gerak melingkar itu merupakan simbol dari percepatan sudut. Nah, satuannya adalah rad per sekon kuadrat ya. Nah, itu percepatan sudut. Nah, ada hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar ya. Nah, kalau pada gerak lurus itu ada namanya perubahan posisi delta S. Kalau di sini ada nama perubahan posisi sudut delta theta ya. Ternyata ada hubungannya bahwa delta S itu jadi panjang busur nih ya, sama dengan delta theta kali R ya. Delta theta itu adalah perubahan posisi sudut, kalau delta S itu adalah perubahan posisi, dalam hal ini adalah jarak tempuh ya. R itu adalah jari-jari lingkaran
Nah, demikian juga kecepatan linear dan kecepatan sudut. Jadi V itulah kecepatan linear, tangensial sama saja. Nah, ada hubungan dengan kecepatan sudut bahwa V itu omega kali R. Ya. Nah, V adalah kecepatan linear atau kecepatan tangensial, singgung ya. Satuannya adalah meter per sekon. Kalau omega adalah kecepatan sudut, satuannya adalah sekon. Nah, ada juga hubungan antara percepatan sudut dengan percepatan tangensial. Nah, ini percepatan tangensial dan percepatan sudut. Bahwa A tangensial ya itu adalah alfa kali R. Ya. Oke, AT itulah percepatan tangensial atau percepatan linear, satunya adalah meter per sekon kuadrat. Alfa itulah percepatan sudut, rad per sekon kuadrat. Ya. Ini hubungan-hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar ya. Nah, ini sering sekali ya, V sama omega kali R itu sering digunakan dalam menyelesaikan soal-soal gerak melingkar ya. Nah, oke, berikutnya ada namanya percepatan dan gaya sentripetal. Nah, kalau diperhatikan itu ini ada sebuah benda ya gerak melingkar ya dengan kecepatan sudut omega, putarannya adalah berlawan jarum jam. Pada posisi di sebelah kanan ya, arah kecepatannya adalah ke atas, arah kecepatannya ya. Kalau dia benda di atas, kecepatannya ke kiri arahnya. Kalau di kiri, arah kecepatannya ke bawah. Kalau di bawah, arah kecepatannya ke kanan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa arah kecepatannya selalu berubah ya, selalu berubah. Nah, adanya perubahan arah kecepatan itu berarti ada namanya percepatan. Nah, percepatan yang mengubah arah kecepatannya ini disebut dengan percepatan sentripetal. Ya, lagi sekali, pada gerak melingkar itu arah kecepatan selalu berubah. Nah, karena adanya perubahan kecepatan, maka ada yang namanya percepatan sentripetal. Ya. Nah, itu dirumuskan dengan persamaan A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Ya. Nah, ini ada penjabaran rumus sebenarnya. Cuma, ya, untuk dalam hal ini cukup sahabat langsung mengetahui rumus jadinya. Ya, A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Nah, karena V tadi ya ada hubungannya dengan omega, yaitu V omega kali R. Nah, kalau diganti V dengan omega kali R ini menjadi A sentripetal sama dengan omega kuadrat R. Ya, ini bentuk lain dari rumus percepatan sentripetal. Ya. Nah, silahkan dihafal. Nah, berikutnya ada namanya gaya sentripetal. Kalau gaya itu adalah massa kali percepatan, itu sesuai dengan hukum 2 Newton ya. Nah, demikian juga pada gaya sentripetal, bahwa gaya sentripetal itulah massa kali dengan percepatan sentripetal. Nah, nih kalau diganti A sama dengan rumus V kuadrat per R, maka diperolehlah rumus gaya sentripetal sigma Fs sama dengan mv kuadrat per R ya. Atau bisa juga diganti A-nya dengan omega kuadrat R. Jadinya sigma Fs sama dengan M omega kuadrat kali R. Nah, itulah persamaan gaya sentripetal ya. Jadi mudah sekali AS itu adalah percepatan sentripetal yang mengubah arah kecepatan ini ya. Kalau sigma Fs adalah resultan gaya sentripetal. M itu massa benda, satuan kilogram ya. Nah, sigma Fs ini nanti kalau misalkan belajar tentang dinamika gerak ya, itu bisa aja ada gaya yang menuju ke pusat lingkaran, ada yang keluar ya. Dimana gaya yang menuju pusat itu adalah positif, kalau gaya yang keluar lingkaran itu bernilai negatif ya. Nah, dimana gaya sentripetal adalah resultan antara yang ke tengah atau ke pusat lingkaran dikurang dengan yang keluar lingkaran, itulah gaya sentripetal. Oke, nah untuk lebih
jelasnya mari kita cobakan ke soal ya. Nah, berikut saya punya soal sebuah benda bergerak pada lintasan melingkar diameter 8 ya. Berarti jari-jarinya 4. Nah, benda tersebut membutuhkan waktu 20 detik. Oke, 20 detik untuk melakukan 5 putaran penuh. Nah, berarti N-nya 5. Nah, pertanyaannya yang A, frekuensi gerak benda. Oke. Frekuensi itu sesuai dengan definisi adalah banyaknya putaran per waktu. Fn per T. Nah, tinggal ganti aja 5 bagi 20 jadinya lah 1/4 ya. 1/4 itu 0,25 Hz. Nah, yang B, kecepatan sudut gerak benda. Nah, kalau kecepatan sudut itu omega. Nah, kalau omega karena diketahui F ya, kita sudah tahu F-nya, maka kita gunakan omega itu adalah 2pf. Ya, ganti F-nya dengan 0,25 sehingga didapatlah omega itu adalah 0,5 V rad per sekon. Nah, itulah besar kecepatan sudutnya. Yang C, kelajuan linear benda tersebut. Ya, berarti V. Ya. V itu adalah omega kali R. 0,5 V, R-nya tadi adalah 4. Ya, silahkan dihitung dikali, berarti ini jadinya adalah 2 pi meter per sekon satuannya ya. Nah, yang terakhir, percepatan sentripetal yang di dalam benda. Nah, kalau sentripetal, sahabat bisa menggunakan V kuadrat per R, bisa juga omega kuadrat kali R ya. Yang mana aja boleh. Nah, oke, di sini saya akan menggunakan V kuadrat per R. V-nya tadi adalah 2pi pangkat 2 per 4, maka akan diperoleh hasilnya pi kuadrat ya. Jadi ini dihitung jadinya adalah pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalkan dalam bentuk angka, pi-nya sahabat bisa ganti dengan 3,14 ya. Oke. Nah, itulah materi mengenai besaran-besaran gerak melingkar ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan ya. Silahkan simak di video bagian yang kedua. Halo Sobat Fisika, ya kali ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan ya. Bersama saya Budi Harto Imadi. Nah, ini merupakan video bagian kedua ya dari materi gerak melingkar. Nah, apa itu GMB dan GMBB ya? GMB itu adalah singkatan dari gerak melingkar beraturan ya. Nah, gerak melingkar beraturan itu adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut omega tetap atau konstan ya. Atau dalam hal ini adalah tidak ada percepatan sudut. Nah, perhatikan ini adalah gerak melingkar sebuah benda ya. Nah, di mana V-nya itu selalu berubah. Nah, perlu saya tegaskan di sini pada gerak melingkar beraturan itu berlaku bahwa ya yang pertama itulah kecepatan sudut tetap. Nah, jadi omega tetap. Terus kalau ada pernyataan kecepatan linear berubah, maka itu benar ya. Jadi kenapa kecepatan linear berubah? Karena kalau berbicara tentang kecepatan itu melibatkan arah dan besar ya. Nah, dalam hal ini arah kecepatan linear selalu berubah ya. Dimana kalau misalkan di kanan dia arahnya ke atas, ketika dia ada di atas arah V-nya ke kiri, ketika ada di kiri arah V-nya adalah ke bawah dan seterusnya, selalu menyinggung lingkaran ya. Nah, itu mengapa kecepatan linear dibilang berubah ya, karena arahnya selalu berubah. Beda halnya besar kecepatan linear ya. Jadi kalau besar kecepatan linear tidak melibatkan arah, hanya melibatkan nilainya aja. Nah, sehingga pada gerak melingkar beraturan, besar kecepatan linear atau kelajuan linear itu tetap ya. Nah, perhatikan ini ada dua pernyataan berbeda ya. Beda kecepatan linear dengan besar kecepatan linear. Nah, berikutnya ada kemiripan rumus ya, gerak lurus beraturan dan gerak melingkar beraturan.
ya. Nah, pada gerak lurus pelaturan itu ada persamaan delta S dengan V kali T. Nah, atau ST posisi akhir sama dengan posisi awal S0 ya, plus V kali T. Nah, pada gerak melingkar pelaturan ya, ganti aja delta S-nya dengan delta theta, terus V-nya dengan omega. Sehingga jadinya adalah delta theta sama dengan omega kali T. Ya. Gampang ya ingatnya, mirip rumusnya. Nah, terus kalau ST berarti theta T sama dengan theta 0 plus V-nya berubah menjadi omega kali T. Nah, inilah persamaan gerak melingkar beraturan. Ya. Nah, dimana omega itulah cepat sudut, berat per sekon satuannya. T itulah lamanya dia benar-benar bergerak, waktu sekon. Terus delta theta adalah perubahan posisi sudut, satuannya radian. Theta 0 itulah posisi sudut awal, radian. Terus theta T adalah posisi sudut akhir ya, radian. Nah, itu tentang GMB. Nah, GMBB hampir sama dengan GLBB ya. Kalau GMBB itulah gerak melingkar berubah beraturan. Nah, gerak melingkar dengan kecepatan sudut berubah secara beraturan. Nah, ini bisa bertambah, bisa berkurang ya. Atau ada namanya percepatan sudut yang nilainya tetap ya. Nah, kemudian persamaannya, nah mirip dengan GLBB ya. Pada GLBB ada persamaan VT V0 plus AT. S sama dengan S0 plus V0 T plus setengah A kali T kuadrat. Ada rumus VT kuadrat dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali delta S ya. Jadi pada GMBB persamaannya mirip ya. Jadi pada GMBB itu omega T sama dengan omega 0 plus alpha T. Berarti kan sini V itu berubah menjadi omega, terus A itu berubah menjadi alpha. Nah, oke, jadi bentuknya mirip. Nah, ST berarti theta T sama dengan theta 0 plus omega 0 T plus setengah alpha T kuadrat. Nah, demikian selanjutnya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alpha kali delta theta. Nah, inilah 3 persamaan GMBB ya. Nah, omega 0 itu adalah kecepatan sudut awal, omega T adalah kecepatan sudut akhir, satuannya adalah radius sekon, alpha itu adalah percepatan sudut ya, terus T itu waktu sekon, ada theta 0 ya, nih posisi sudut awal mula-mula ya, atau posisi sudut ketika T sama dengan 0, theta T posisi sudut akhir. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba gunakan dalam menyelesaikan soal latihan ya. Nah, ini ada sebuah partikel mula-mula berada pada posisi sudut pi per 6. Nah, berarti ini theta 0-nya. Kemudian partikel tersebut bergerak melingkar beraturan, berarti ini GMB ya, dengan kecepatan sudut tetap sebesar pi rad per sekon. Oke, omeganya pi rad per sekon. Nah, terus jari lintasnya adalah 5 cm. Nah, R-nya kalau diubah ke meter bagi 100 ya, 0,05. Tentukanlah sudut partikel setelah bergerak selama 3 detik. Theta T diminta. Persamaannya ya theta T dengan theta 0 plus omega 0, omega T. Tinggal dimasukkan aja yang diketahui ke persamaan tersebut, maka diperoleh ya pi per 6 tambah pi kali T nya 3 ya. Silahkan dihitung, samakan penyebut ya, jadinya adalah 19 per 6 pi ya. Oke, 19 pi per 6 radian. Itulah posisi akhir ya partikel setelah 3 detik. Nah, ini sahabat bisa ubah menjadi derajat ya. Ingat bahwa pi itu adalah 180 derajat. Oke, tergantung soal nanti apa yang diminta ya, dalam radian atau derajat. Nah, coba kita contoh yang nomor 2. Nah, dari keadaan diam
sebuah partikel bergerak melingkar dengan bersifat sudut. Nah, berarti ini game BB ini. Jadi omega 0-nya 0. Kenapa? Karena diam awalnya. Nah, terus ada percepatan sudut tetap alfa, berarti 15 rad per sekon kuadrat. Jika partikel dari pusat, ya, jarak partikel ke pusat itu adalah 10 cm, berarti R 10 cm adalah 0,1 meter, ya, dibagi 100. Nah, tentukan sudut yang ditempuh partikel setelah bergerak selama 0,5 detik. Oke. Sudut, ya, berarti theta T, ya, sama dengan theta 0 plus omega 0 T plus setengah alpha T kuadrat. Nah, sudut yang ditempuh itu berarti delta theta, ya, delta theta itu theta T kurang theta 0. Nah, ini tinggal diper ke kiri, ya, sehingga diperoleh omega 0-nya 0, T-nya adalah 0,5 detik, plus setengah alfanya adalah 15, T-nya 0,5, ya. 0,5 kali 0 itu 0, ya, plus setengah kali 15 kali 0,5 kuadrat itu hasilnya 1,875 rad. Nah, itu yang A. Terus kecepatan sudut benda atau partikel setelah bergerak selama 0,5 detik. Nah, berarti omega T diminta nih. Omega T sama dengan omega 0 plus alpha kali T samaannya. Ya. Omega 0-nya adalah 0, alfanya adalah 15, T-nya 0,5 sekon, ya. Sehingga hasilnya adalah 0,5 kali 15, 7,5 rad per sekon, ya. Jadi kecepatan sudutnya berubah dari 0 sampai 7,5 rad per sekon dalam waktu 0,5 detik. Nah, seperti itu, ya. Gampang, ya. Oke, untuk video berikutnya akan dijelaskan mengenai hubungan roda-roda, ya. Halo Sobat Fisika, ya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi hubungan roda-roda, ya. Nah, ini merupakan video bagian ketiga dari materi gerak melingkar, ya. Nah, hubungan roda-roda itu secara umum ada dua, ya. Ada yang sepusat, ada yang beda pusat. Nah, kalau yang sepusat itu gambarnya seperti ini. Jadi ada roda A dan roda B, ya, yang lebih besar. Itu satu pusat, ya. Nah, ini dia, satu pusat. Pada hubungan roda-roda sepusat itu berlaku bahwa omega A dengan omega B sama. Jadi omeganya sama. Nah, ini. Nah, sahabat sudah mengetahui bahwa ada hubungan omega dengan V, ya. Bahwa omega itu V per R. Nah, sehingga bisa dinyatakan bahwa VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, itu untuk hubungan roda sepusat, ya. Jadi omeganya sama. Nah, terus ada yang namanya beda pusat. Nah, kalau beda pusat itu ada dua tipe. Yang pertama ada yang bersinggungan, ada yang dihubungkan dengan tali atau rantai, ya. Nah, kalau yang bersinggungan gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada roda A, ada roda B, ini kedua roda saling bersinggungan. Nah, kalau ini roda A berputar 100 jam, maka roda B itu akan berputaran berlawanan jarum jam. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ada yang dihubungkan tali atau rantai, ya. Nah, ini ada roda A dan roda B, beda pusatnya, ya, dihubungkan dengan rantai. Nah, ini kalau digerakkan seperti itu. Pada hubungan roda pusat bersinggungan, ya, itu V-nya yang sama, ya, VA dengan VB sama, ya. Nah, demikian juga yang dihubungkan tali atau rantai itu VA dengan VB itu sama, ya. Jadi kalau beda pusat itu yang sama adalah V-nya, kecepatan linearnya. Nah, VA sama VB. Nah, V itu bisa diganti dengan omega kali R. Nah, sehingga persamaannya menjadi omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah,
Jadi cuma itu aja hubungan roda-roda, ada yang sepusat, ada beda pusat. Lagi sekali, kalau yang sepusat itu omega sama. Persamaannya bisa VA per RA sama dengan VB per RB. Kalau yang beda pusat, baik itu bersinggungan atau di hubungan tali, itu V yang sama, ya. Atau bisa dinyatakan dalam persamaan omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Ya. Nah, di sini saya punya soal, ada gambar hubungan roda 3 roda ya, A, B, C. Jadi yang diketahui. Dan jika kecepatan roda B adalah 100, nah omega B-nya 100. Terus pertanyaannya, kecepatan roda A berapa? Nah, omega A-nya berapa? Nah, kita berangkat dari yang diketahui ya, omega B. Roda B itu berhubungan dengan roda C, ya, dimana dia sepusat. Jadi roda B itu sepusat dengan roda C. Kalau sepusat tuh omeganya sama. Nah, jadi omega B sama dengan omega C, nah, sama dengan 100. Nah, sekarang omega C dari dapat ya 100 ya. Sekarang roda C dengan roda A dia dihubungkan dengan tali atau rantai. Nah, kalau hal seperti ini, V-nya yang sama. Beda pusat ya. V yang sama, VA sama VC. Atau bisa dituliskan dalam persamaan omega A RA sama dengan omega C RC. Oke, kita substitusi yang diketahui. Omega A ditanya ya, RA-nya 20. Omega C-nya tadi 100, RC-nya 10. Nah, sehingga ini bisa kita mudahkan ya, secara ini 5, ini 1, sehingga didapatlah omega A sama dengan 50 rad per sekon. Oke, gampang ya. Jadi kita kuncinya mana yang sepusat, mana yang beda pusat. Nah, oke, lagi satu contoh soal. Nah, ini soal UN 2013 ya. Perhatikan hubungan roda berikut. Ada 3 roda ya, A, B, C. Diketahui R-nya. Roda C berputar dengan kecepatan putar 60 putaran per menit. Oke, 60 putaran per menit FC-nya. Berarti 60 putaran bagi 60 sekon, 1 Hz ya. Nah, terus pertanyaannya kecepatan roda A, omega A ditanya ya. Nah, kita bisa hitung omega C dulu. Omega C sama dengan 2pi FC ya. 2pi FC. Nah, terus omega C sama dengan 2pi FC, sehingga ditolaklah FC-nya tadi 1 ya, sehingga didapatlah 2pi rad per sekon ya. Nah, terus setelah mendapatkan omega C, maka kita lihat hubungan roda C dengan roda B. Nah, dia dihubungkan dengan rantai ya. Oke, sehingga beda pusat, V-nya sama. VB sama dengan VC ya. Nah, berikutnya bisa diganti VC dengan omega C kali RC. VB-nya kita biarkan ya. Nah, omega C-nya tadi 2pi, RC-nya adalah 10, sehingga VB-nya menjadi 80pi. Nah, karena RC-nya saya diamkan dalam bentuk cm, maka VB satuannya cm per sekon ya. Nah, sekarang lihat roda B itu bersinggungan dengan roda A. Kalau bersinggungan beda pusat, berarti V-nya sama, VA sama dengan VB. Nah, tadi VB-nya adalah 80pi cm per sekon ya. Nah, ini bisa kita VA-nya kita kali dengan omega A kali RA. Nah, VB kita biarkan saja. Nah, omega A-nya ditanya, RA-nya 25. VB tadi 80pi. Oke. Ini saya nggak ubah lagi ya. Kita dalam bentuk cm. Kenapa? Karena VB-nya dalam bentuk cm per sekon. Sehingga omega A adalah 80pi per 25. Nah, alias 3,2 pi rad per sekon. Sehingga jawabannya adalah
A, B, C, D, E, C ya. Oke, C. Jadi demikian materi hubungan roda-roda ya. Sangat gampang ya. Ada dua tipe, sepusat dan beda pusat ya. Oke.